apa toh dia Tuhan gitu. Terus ada juga saya tonton kemarin di Yohanes 20:17, saya kan sering nyatet itu. Di Yohanes 20:17 gitu. Nah, kalau Yesua tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, lalu kenapa ya dia adalah Elohim Maha Pengampun, di mana tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga tanpa melalui dia, dan dia sudah terbukti yang Maha Kuasa. Terus Hanya Yesus dia yang itu, bisa membangkitkan orang mati, hanya dia yang bisa berjalan di atas air, hanya dia yang bisa menciptakan segala sesuatu. ya terus ada penyalipan nih Mbak Yami, karena lanjut ya. Di Oke. penyalipan itu Yesus itu mati itu. Iya, dia benar-benar mengalami kematian. Tapi kalau di Kisah Para Rasul 25:19 Paulus juga menyatakan tidak mati. Jadi yang mana, mati apa Kisah enggak Para itu? Rasul berapa? 25:19. 25:19. Iya, saya ini nyatet-nyatet, kalau ada diskusi gini saya catat. Oh ini kayaknya iya juga gitu, makanya ditanyakan lebih paham gitu kan, maksudnya kayak gitu. Saya ini punya HP 1 jadi nggak bisa buka. Oke, kalau kita baca ya. Ya, Oleh ya karena gimana? itu ketika mereka datang bersama ke sini dengan tidak melakukan penundaan apapun, hari berikutnya sambil duduk di kursi pengadilan, aku memerintahkan untuk menghadapkan orang itu. Mengenai dia, para pendakwa itu setelah berdiri tidak mengajukan dakwaan apapun yang aku perkirakan. Sebaliknya, beberapa pertanyaan yang mereka ajukan Bukan kepadanya itu adalah Mbak Meka, mengenai agama Kisah Para mereka. Rasul 25, Iya, ini. 19. Iya, saya bacakan dari ayat 17. Oh, Ya. dari 17. Iya. Sebaliknya, beberapa pertanyaan yang mereka ajukan kepadanya adalah mengenai agama mereka sendiri dan mengenai seseorang, Yesua yang telah mati, yang Paulus akui hidup. Iya, betul. Yesua itu mati dan Iya. dia bangkit hidup. Ya katanya mati, tapi hidup itu. Iya, dia bangkit kan? Makanya Yesus Hamasiah berfirman di Ya, di Wahyu 1 ayat 17 sampai 18, "Jangan takut, akulah yang awal dan akulah yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup abadi selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci kerajaan maut." ya maksud saya di Ya, situ kan jelas ya? dinyatakan penuh keraguan-raguan orang di situ. Yang pas penyalipan, yang ayat 25:19-nya, Oke, kita lihat di dalam bahasa aslinya aja ya, karena saya itu kan terjemahan LAI yang kamu baca ya. Ya toh? Di situ tidak ada oh, jadi ini nggak pakai ragu-ragu. LAI nih, Iya. nggak pakai Di LAI Kisah Para Rasul terjemahannya. 25:19 itu di situ tidak ada yang ragu bahwa Yesua itu mati dan bangkit, nggak ada. Kalau yang saya baca begini Mbak Mekana, Kisah Para Rasul 25:19, ini di Alkitab Sabda. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus menyatakan dengan pasti bahwa ia hidup. Ya, tapi pada kan waktu di situ kita nggak ada mati, yang ragu bahwa Yesus Hamasiah itu mati dan bangkit. ini Justru tetapi Rasul mereka hanya Paulus berselisih justru paham dengan dia soal-soal agama. ya sosial agama kan, bukan tentang Iya, kematian dan kebangkitan toh. seorang bernama Yesus yang sudah mati, tapi Paulus bilang hidup. Katanya pas di apa? Di penyalipan itu mati tadi. Paulus Pelan-pelan bilang bacanya hidup. saudaraku, pelan-pelan. Tidak ada di situ yang Rasul Paulus ragu-ragu, tidak ada ya. Ini Jadi, sedangkan Paulus katakan dengan oh pasti alah. bahwa ia hidup. Hello. Makanya kalau membaca itu simak, pakai pikiran. Biarlah Ya ini Ruah dari sini, Kodes saya yang memberikan bacakan kamu di hikmat ya untuk sini. mengerti. Di situ orang-orang tidak ada yang ragu, sedangkan Paulus itu dengan pasti, udah dengan pasti lagi bahwa memang ya Yesua itu mati dan bangkit. Ya, terima kasih. Oke, Di sini sekarang nggak ini, dikatakan bangkit ini. Mereka saudaraku, berselisih paham, yang ada di situ kan berselisih paham berarti di pas penyalipan itu. Ada yang bilang mati, Paulus bilang hidup. oke kita baca aja dulu dari ayat sebelumnya ya. Aduh, Gini, banyak. baca ayat sebelumnya dong.
Ya, 3 hari sesudah tiba di provinsi itu berangkatlah Festus dari Kaisarea ke Yerusalem. Di situ imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka datang menghadap dia dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Kepadanya mereka meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem, sebab mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Tetapi Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisarea dan bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana. Katanya, karena itu baiklah orang-orang yang berwenang di antara kamu turut ke sana bersama-sama dengan aku dan mengajukan dakwaan terhadap dia jika ada kesalahannya. Festus tinggal tidak lebih daripada 8 atau 10 hari di Yerusalem. Sesudah itu ia pulang ke Kaisarea. Pada keesokan harinya ia mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadap Paulus. Sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya dan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Sebaiknya Paulus membela diri, katanya, aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Elohim atau terhadap Kaisar. Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus, katanya, apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini? Tetapi kata Paulus, aku sekarang berdiri di sini. Dengar dulu, kamu jangan langsung pikiranmu kemana-mana. Makanya di sini tidak ada, teman-teman ya. Kalau kita baca tidak ada di sini, ya. Keraguan-keraguan kamu di sini hanya datang untuk menentang firman Tuhan. Lagi baca firman Tuhan, kamu sudah kemana-mana pikirannya. Nanti kalau ditanya balik, pelongol lagi. Aku nggak suka gitu. Saya mau baca semua, kau potong-potong. Berarti kan kau di sini mau menjadi pembantah firman Tuhan, bukan mau nanya serius. Ya, tolong tanya serius. Lagi baca firman Tuhan, kau potong-potong. Berarti kau kan nggak baca semua. Di situ justru orang-orang tidak bisa membuktikan keraguan-keraguan itu. Rasul Paulus benar, ya, bahwa Yesus Masih itu mati dan dia hidup, dia bangkit. Selamat malam, Aris. Yo, selamat malam. Apakah saudara bersedia membuka kamera? Waalaikumsalam. Bisa gelap di sini. Sebenarnya saya tidak mau naik, hanya mau dengar-dengar saja. Oke bang, kalau dengar di bawah ya bang, terima kasih.